Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat Inovasi dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah kedatangan seorang narasumber muda nih. Beliau adalah mahasiswa dari Universitas Bina Dharma, yaitu dengan adik kita Fauzan Azimah, benar ya? Fauzan Aziman. Baik nih, sahabat Inovasi, apa nih inovasi yang akan ditampilkan kali ini oleh Fauzan? Langsung saja ya kita sapa narasumbernya. Halo, apa kabar nih Fauzan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nih Fauzan, inovasi apa sih yang akan kita bahas hari ini nih? Judulnya apa dan apa yang melatar belakangi Fauzan dalam membuat inovasi ini? Silakan. Jadi memang yang membelatari belakangi kami membuat ini adalah Fauzan sendiri orang desa, Ibu. Oke. Jadi cukup sedih melihat bahwasanya kenapa sih potensi-potensi yang ada di desa itu banyak sekali tapi tidak ada medianya gitu, tidak ada yang mempublikasikan. Nah, maka dari itu Fauzan sebagai putra daerah ingin membuat sebuah sistem untuk mempublikasikan potensi tersebut. Oke, nah luar biasa sekali nih sahabat Inovasi. Tentunya dengan dunia yang serba digitalisasi saat ini ya, sayang sekali memang kalau suatu desa yang memiliki potensi tapi tidak terlihat ya atau terpublikasikan ya. Nah, dari latar belakang ini nih Fauzan membangun suatu aplikasi ya. Nah, seperti apa nih? Apakah mengumpulkan data terlebih dahulu, prosesnya sendiri seperti apa? Jadi kami kemarin itu dikumpulkan dalam satu kegiatan kayak mahasiswa inovator gitu. Jadi ada beberapa ide dan Fauzan memilih untuk website desa. Nah, jadi kita membuat sebuah kayak membangun aplikasi, kemudian pengumpulan data, dan kemudian diimplementasikan kayak sosialisasi gitu. Oke, nah ini kan pengumpulan data nih, pengumpulan data di suatu desa ya. Yang melakukan pengumpulan datanya siapa nih? Dari kami tim juga, kemudian kami juga memperdayakan mahasiswa gitu, mahasiswa yang ada di desa gitu, minta bantu, kemudian dengan masyarakat yang kenalan-kenalan gitu. Oke, nah tadi kan sempat disinggung nih 3T ya, terluar, terdalam, Terdepan. dan terdepan nih. Nah, bagaimana misalnya kan karena Fauzan nih memiliki background dari desa A. Nah, untuk desa-desa yang mungkin yang lebih jauh, lebih terluar tadi, bagaimana itu untuk mengatasinya? Jadi memang tujuan kami awal itu mempublikasikan setidaknya di sistem desa itu, oh ternyata di Sumatera Selatan ada desa ini loh gitu. Jadi tidak ketinggalan. Memang tujuan akhirnya adalah terbuatnya dari sistem desa ini untuk membuat suatu desa itu berkembang gitu. Jadi tidak hanya ada saja namanya tapi memang terpublikasikan gitu. Oke. Nah, menyinggung yang terpublikasikan nih, apa saja sih yang akan dipublikasikan dalam suatu desa tersebut di aplikasi atau website yang dibangun oleh Fauzan dan tim nih? Nah, jadi ada 4 fokus potensi desa di sini. Sejarah, adat dan budaya, pelestarian sejarah, adat dan budaya, kemudian potensi pemanfaatan alam menjadi desa ekowisata, kemudian penerapan One Village One Product, dan terakhir pendidikan desa. Karena jadi transparansi pendidikan desa gitu. Oke. Nah, kalau sampai saat ini sudah berapa desa nih yang berhasil terpublikasikan atau terinput di aplikasi si Despin ini? Untuk sekarang sih masih 16, tapi kita terus melobi gitu. Karena kita kan bisnya mahasiswa, Bu. Jadi kalau ngajuin ke pemerintahan dan tidak semua pemerintahan desa itu mau gitu kan untuk ikut untuk masuk ke dalam sistem desa ini gitu. Oke nih, Sobat Inovasi kan ini sebenarnya suatu inovasi yang bagus ya karena mengangkat potensi suatu desa nih. Nah, kan tapi kita juga mungkin mengalami keterbatasan. Jika di desa kan mungkin sumber dayanya kita terbatas dan mungkin jaringan dari internetnya sendiri ya. Nah, bagaimana nih untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Eh,
Makanya tim sistem desa pintar atau tim Sidespin hadir jika mereka ada halangan untuk sinyal dan lain sebagainya, kita bantu gitu. Kita bantu Oke. untuk manage apakah nanti dari segi sosial media atau dari segi infrastruktur dan lain sebagainya gitu, kita bantu manage. Oke, jadi dari tim Sidespinnya turun ke lapangan Iya, ya. Nah, saat turun ke lapangan nih, apakah juga mengkaderisasi masyarakat desa nih dalam misalnya mungkin mereka ke depannya bisa menginput sendiri atau bagaimana tuh? menarik pertanyaannya Bu. Memang tujuan akhirnya adalah bahwasanya merubah mindset orang-orang desa, Fauzan sendiri orang desa, merubah mindset bagaimana di era 5.0 ini orang melek teknologi gitu. Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting dan yuk mari gitu untuk memanfaatkan teknologi informasi itu. Jadi kita akan melakukan sosialisasi, mungkin beberapa pelatihan dan lain sebagainya seperti digital marketing, pemanfaatan sosial media dan lain sebagainya. Oke nih, sampai sejauh ini tadi sudah sempat sampai ke 16 desa ya. 16 Nah itu desa. bagaimana tuh dalam mencapai ke 16 desa tersebut? Apakah memang Fauzan dan tim turun ke lapangan atau mengkaderisasi mahasiswa yang lainnya tuh dari mungkin kan kalau di desa ada Karang Taruna Ya. atau dari pamong desanya sendiri bagaimana itu? Jadi dari 16 desa tersebut kebanyakan sih dari tim Sedespin, tapi kita memanfaatkan ada kuliah kerja nyata gitu Bu. Oke. Jadi kita turunkan dari Universitas Bina Dharma, turunkan mahasiswa-mahasiswanya untuk mensosialisasikan sistem desa ini, kemudian kayak membimbing teknologi informasi gitu, pemanfaatan teknologi informasinya gitu. Oke, jadi memang memanfaatkan, anak yang mahasiswa yang Ya, KKN ya, karena ya, kan mereka memang pengabdiannya ke ya, ke desa. masyarakat desa, jadi sekalian dibekali ilmu mengenai aplikasi si Despin ini ya, Persis. agar bisa mentransfer ilmu ke Ke masyarakat masyarakat desanya desa. tadi ya. Oke nih sahabat inovasi, tentunya ini dengan niat yang baik ya, Ya, bahwa mengangkat suatu masyarakat desa lebih dikenal nih, ke masyarakat luas sehingga mereka potensi apa sih yang ada di desa ya, ya. Kemudian apa saja yang mungkin orang lain belum tahu bahwa di desa ini memiliki potensi, jadi bisa mungkin, ya, pariwisatanya, kerjasamanya di bidang-bidang tertentu ya. yang merupakan potensi dari masing-masing desa yang diangkat dalam sistem Sidespin ini Ya. ya. Oke nih Fauzan, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan ke sahabat inovasi silakan. Mungkin harapannya sih adalah bahwasanya tidak hanya UMKM yang ada di Palembang, tapi UMKM juga di desa gitu, potensinya sangat besar. Tidak hanya UMKM sih sebenarnya, dari beberapa sektor yang Fauzan sebutkan, potensi kayak adat dan budaya, kemudian eh, sejarah, pariwisata, produk, pendidikan itu juga terangkat gitu. Oke. Jadi memang betul-betul bahwasanya Sumatera Selatan itu dikenal dengan sistem desanya gitu. Kayak di wilayah timur itu ada namanya Digedes, kompetitor kita sebenarnya, tapi nggak apa-apa Fauzan sebutkan bahwasanya mereka sudah memanfaatkan teknologi informasi ini gitu dan didukung penuh oleh pemerintahnya gitu. Oke, kalau gitu kita dorong sama-sama nih ya, supaya aplikasi ini tentunya bisa digunakan dan termanfaatkan dengan baik nih. Nah mungkin ada ucapan terima kasih nih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam aplikasi atau inovasi si Despin ini. Tentunya terima kasih kepada teman-teman saya dulu, Mhm, kemudian orang tua, mhm. eh, Universitas Bina Dharma, Bu Sunda, Pak Edi, dan beberapa yang lainnya gitu. Dan terima kasih kepada Balitbangda, Pak Gub juga terima kasih. Mungkin itu sih. Oke nih, Fauzan kita juga terima kasih sekali nih sudah hadir bersama kita di sini di podcast One Day One Innovation tentunya berbagi sharing inovasinya ya. Kita tunggu nih inovasi-inovasi berikutnya untuk kita sharing bersama sahabat inovasi. Nah, sahabat inovasi, jika masih ada pertanyaan seputar aplikasi Despin bisa meninggalkan komen di link YouTube kita nanti dan bisa langsung dijawab oleh Fauzan dan tim Ya, tentunya ya. siap. Nah, sahabat inovasi, dalam membuat satu inovasi tentunya tentunya dibutuhkan kepekaan nih terhadap lingkungan kita. Apa sih yang dibutuhkan, permasalahan apa yang ada, tentunya dari permasalahan tersebut bisa kita buatkan suatu inovasi untuk menjawab permasalahan. Nah, karena sahabat inovasi tidak perlu khawatir, ingat kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam Salam inovasi. inovasi.